Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarian, mahasiswa dari Stikers Kuningan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan memaparkan hasil review dari beberapa jurnal. Nah, di sini ada jurnal yang pertama, yaitu jurnal deteksi. Judul jurnalnya adalah Deteksi Dini Kanker Serviks, Studi Cross Seksional pada Ibu Rumah Tangga di Pedesaan. Dari pendahuluan, pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung percepatan pembangunan nasional serta mencapai sasaran Millennium Development Goals. Nah, tujuan dari jurnal tersebut adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau mendeteksi dini kanker serviks pada ibu rumah tangga yang ada di pedesaan. Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung percepatan pembangunan nasional serta mencapai sasaran Millennium Development Goals. Salah satu sasaran MDGs adalah peningkatan kesehatan ibu. Data riset kesehatan dasar pada 2013, prevalensi kanker di Indonesia adalah 1,4 per 1000 penduduk dan kanker serviks menempati urutan kedua setelah kanker payudara. Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 4,1 per 1000 atau 4,1 dari 1000 penduduk, merupakan prevalensi tertinggi yang ada di Indonesia. Hasil analisis uji CHI square menunjukkan bahwa umur berhubungan P sama dengan 0,258 dan pendidikan tidak berhubungan nilai P sama dengan 0,0382. Pekerjaan terbukti tidak berhubungan P sama dengan 0,249. Penghasilan keluarga berhubungan P sama dengan 0,033. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional. Besar sampel ada 81 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara proporsional stratified random sampling. Penelitian diadakan di Desa Sri Gading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner tertutup. Analisis data menggunakan uji statistik Chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur berhubungan dengan perilaku deteksi dini kanker serviks, sedangkan variabel lain seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan keluarga tidak berhubungan dengan perilaku deteksi dini kanker serviks. Semakin dewasa pola pikirnya akan semakin baik. Hasil penelitian yang sama dengan penelitian di Puskesmas Sukawati 2 yang mengatakan umur tidak berhubungan dengan tindakan pap smear di Puskesmas Sukawati. Kesimpulan dari jurnal yang saya ambil, variabel yang dimiliki hubungan dengan deteksi dini kanker serviks hanya umur, sedangkan variabel lain seperti pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan keluarga tidak berhubungan dengan tindakan deteksi dini pada kanker serviks. Kemudian saran dari saya, penelitian ini masih perlu kajian lebih dalam, terutama faktor eksternal yang berhubungan dengan perilaku deteksi dini kanker serviks. Disarankan agar dilakukan penelitian tentang peran tenaga kesehatan dalam memberikan motivasi ibu untuk melakukan deteksi dini kanker serviks. Kemudian ada jurnal yang kedua yang saya review, yaitu judul jurnalnya yaitu Faktor Risiko Kejadian Kanker Serviks di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Kanker serviks merupakan kanker yang banyak menyerang perempuan. Saat ini kanker serviks menduduki urutan kedua dari penyakit kanker yang menyerang perempuan di dunia dan urutan pertama untuk wanita di negara sedang berkembang. Dari data Badan Kesehatan Dunia atau WHO diketahui terdapat 493.243 jiwa per tahun penderita kanker serviks baru di dunia, dengan angka kematian karena kanker ini sebanyak 273.505 jiwa per tahun.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa faktor risiko kejadian kanker serviks. Besarnya sampel penelitian ditentukan berdasarkan penentuan besar sampel penelitian case control study dengan perbandingan 1:1 dan jarak kepercayaan 95%, sehingga jumlah sampel terdiri atas kasus 68 pasien dan kontrol 68 pasien berdasarkan perhitungan formula Lemeshow. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut. Apakah umur, paritas, hygiene rendah, penggunaan alat kontrasepsi, dan status suami merokok merupakan faktor risiko kejadian kanker serviks di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2013 yang bertempat di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan mengambil sampel kasus kanker serviks dan kontrol pasien instalasi kebidanan. Setelah dilakukan analisis data dan pengujian terhadap 136 responden untuk mengidentifikasi variabel mana yang merupakan predator utama terhadap kejadian kanker serviks dengan menggunakan uji statistik OR untuk melihat besar risiko masing-masing variabel terhadap kejadian kanker serviks dengan jenis rancangan penelitian yang digunakan yaitu case control. Usia pertama kawin merupakan faktor risiko terjadinya kanker serviks karena nilai OR. Paritas bukan merupakan faktor risiko terjadinya kanker serviks karena OR 1,971 yang berarti beresiko namun berdasarkan nilai karena nilai 95%, CI nilai lower limit 1,169 dan upper limit 5,234 mencakup nilai 1, maka paritas bukan faktor risiko terhadap kejadian kanker serviks. Penggunaan kontrasepsi oral merupakan faktor risiko karena nilai OR 2,161 dan berdasarkan nilai 95%, CI nilai lower limit 1,059 dan upper limit 4,408 tidak mencakup nilai 1 sehingga penggunaan kontrasepsi oral merupakan faktor risiko kejadian kanker serviks. Hygiene rendah bukan merupakan faktor risiko nilai OR 0,665 sehingga OR kurang dari 1 dan nilai 95% CI nilai lower limit 0,273 dan upper limit 1,623 mencakup nilai 1, maka hygiene rendah bukan merupakan faktor risiko kejadian kanker serviks. Status suami merokok bukan faktor risiko karena nilai 95% CI nilai lower limit 0,372 dan upper limit 0,548 mencakup nilai 1. Dalam hal ini pemerintah kepada kepala KUA agar memberi standar perkawinan lebih dari 20 tahun sebagai syarat kepada masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan. Kepada ibu yang memiliki paritas lebih dari 3 kali lebih mempertimbangkan untuk menambah jumlah anak, ditinjau dari segi kesehatan. Kebersihan organ kewanitaan harus selalu dijaga dengan pergantian pembalut lebih dari 3 kali saat menstruasi. Kepada ibu yang menggunakan kontrasepsi oral maupun jenis kontrasepsi yang lain akan memperhatikan efek samping dari alat kontrasepsi tersebut. Seorang istri yang memiliki suami perokok memberikan saran dan pemahaman yang baik tentang bahaya dari rokok, terutama jika merokok di depan orang. Jurnal yang ketiga yang saya review, peluang ketahanan hidup 5 tahun pasien kanker serviks di Rumah Sakit Umum Dr. Cipto Mangkusumo dan Rumah Sakit Darmais Jakarta 2002. Kematian akibat kanker di dunia semakin meningkat baik di negara maju maupun berkembang. Di Indonesia sendiri data menunjukkan hal serupa. Registrasi kanker di Indonesia berdasarkan kependudukan belum ada serta penelitian yang berkaitan dengan ketahanan hidup kanker serviks sangat kurang. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengukur ketahanan hidup 5 tahun pasien kanker serviks. Dewasa ini dirasakan bahwa masalah kanker semakin meningkat dibanding 10 atau 20 tahun yang lalu. Departemen Kesehatan melaporkan sekitar 3,5% pasien yang dirawat di rumah sakit adalah neoplasma dan cenderung menjadi salah satu penyebab utama kematian pada usia produktif.
Departemen Kesehatan 1996 melaporkan bahwa pada survei kesehatan rumah tangga menunjukkan proporsi penyebab kematian karena kanker meningkat 1,3% pada tahun 1976 menjadi 5% pada tahun 1995. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui probabilitas ketahanan hidup 5 tahun pada pasien kanker serviks dan risiko untuk meninggal berdasarkan masing-masing stadium. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan studi analitik dengan desain kohort. Adapun data yang dianalisis berdasarkan data rekam medis di 2 rumah sakit. Data rekam medis diambil pada 1993 sampai 1996 dan masing-masing data tersebut diikuti selama 5 tahun sejak pertama kali pasien didiagnosis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah univariat dan bivariat. Karena variabel hasil yang ingin diukur dalam waktu, maka penelitian ini menggunakan analisis kesintasan dengan metode life table, sedangkan untuk melihat kemaknaannya digunakan uji Wilcoxon. Untuk mengetahui risiko relatif untuk meninggal, maka digunakan regresi. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari semua pasien mengalami kematian sebanyak 43,5%, yang tetap hidup 9,2%, dan yang hilang dari pengamatan ada 47,3%. Keadaan ini berbeda dengan laporan The International Federation of Gynecology and Obstetrics atau PIGO pada tahun 1988 melaporkan bahwa yang mengalami kematian 34,7%, hidup 53,5%, serta yang hilang hanya 7,5%. Dari sini nampak bahwa pasien kanker serviks di rumah sakit yang ada di Indonesia banyak yang tidak patuh kontrol atau periksa ulang setelah pulang dari rumah sakit. Kemungkinan lain yang terjadi adalah sistem pencatatan yang kurang pada rumah sakit atau dapat pula kartu berobat yang hilang sehingga pasien yang datang berobat ulang ketika kambuh memakai rekam medis yang baru. Probabilitas ketahanan hidup 5 tahun untuk stadium 1 sekitar 70,2%, stadium 2 sekitar 37,4%, stadium 3 sekitar 12,4%. Stadium 4 pasien yang masih hidup hingga 5 tahun stadium ini adalah 0%. Semakin meningkatnya stadium klinik pasien kanker serviks, maka risiko untuk meninggal semakin tinggi pula. Dibandingkan stadium 1, maka risiko meninggal untuk stadium 2 kali lebih besar, stadium 3 6,3 kali, dan stadium 4 hampir 4 kalinya. Hasil penelitian telah membuktikan bahwa semakin dini stadium kanker serviks, maka peluang untuk tetap hidup dalam 5 tahun akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, untuk wanita yang telah menikah atau mempunyai risiko tinggi terkena kanker serviks, secara teratur melakukan pemeriksaan pap smear. Departemen Kesehatan sebaiknya melakukan promosi yang terus-menerus tentang bahaya kanker serviks dan upaya pencegahannya. Adalah hasil dari review yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.